Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu tentunya di pelajaran PKN. Dan insya Allah pelajaran ini akan membuat kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar tentunya. Dan anak-anak, untuk semuanya semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap selalu semangat belajar agar tetap pinter dimanapun berada. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran daring ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak kelas 10 dimanapun kamu berada, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Anak-anakku yang aku sayangi, jadi ini adalah pelajaran paling dasar di pelajaran PKN tentang pemerintahan negara Indonesia. Jadi sebelum kamu tahu ilmu-ilmu PKN lebih lanjut, yang pertama yang harus kamu ketahui, siapakah presiden kita, siapakah nama presiden kita, siapakah menteri kita, siapakah gubernur kita. Dan tentu saja itu masuk ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan tentu saja lagi adalah berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kita harus ketahui dulu, pemerintah itu apa, pemerintah itu siapa, pemerintah itu ngapain aja gitu. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, sebelum kita memasuki apa pengertian pemerintah, apa tugasnya, maka yang perlu kita ketahui adalah negara itu terbentuk karena 3 unsur. Yang pertama karena adanya rakyat, yang kedua adanya wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah itu termasuk ke dalam 3 unsur mutlak atau unsur konstitutif berdirinya suatu negara. Jadi kalau tanpa adanya pemerintah, itu tidak akan berdiri suatunya negara. Jadi siapakah pemerintah itu? Pemerintah adalah wakil rakyat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dalam hal ini, negara yang dimaksud adalah tentunya adalah negara Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwasannya pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah menganut sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisah kekuasaan ya. Jadi ada pembagian kekuasaan yang dalam hal ini mempunyai tugasnya dan fungsinya masing-masing. Jadi tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah, tetapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Nah, dalam hal ini pembagian kekuasaan pemerintah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah horizontal dan juga yang kedua adalah vertikal. Jadi ada kayak kepingan pizza ini di samping, bisa kamu lihat. Itu adalah pembagian kekuasaan pemerintahan pusat secara horizontal. Yang pertama tentu saja adalah kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1. Dan yang kedua adalah konstitutif atau kekuasaan konstitutif. Dan dalam hal ini siapa yang dimaksudkan di sini adalah MPR. Dan kekuatan hukumnya diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat 1. Yang ketiga, legislatif atau yang disebut juga dengan DPR. Sering nyebutnya DPR. Jadi kayak legislatif itu langsung ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Apa dasar hukumnya? Yaitu Undang-Undang pasal 29 maksud Ibu ayat 1. Dan yang keempat nih, yudikatif
atau kehakiman. Jadi yudikatif atau kehakiman itu berdiri sendiri. Nah, kedudukannya sejajar dengan yang lainnya. Nah, siapa kehakiman? Yaitu adalah Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Pedomannya adalah pasal 24 ayat 2. Yang kelima, eksaminatif atau inspektif atau juga badan pengelola keuangan. Jadi kayak siapa yang mengatur keuangan adalah BPK. Semua yang berkaitan dengan keuangan Indonesia itu berhubungan langsung dengan BPK. Pedomannya apa? Undang-Undang pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir adalah moneter. Moneter itu masuk ke Bank Sentral atau Bank Indonesia. Apa? Pedomannya adalah Undang-Undang pasal 23D. Yang selanjutnya anak-anak adalah pembagian kekuasaan pemerintah daerah. Yaitu kalau tadi yang kayak pizza itu pemerintah pusat, maka ini daerah. Daerah itu yaitu lembaga-lembaga yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, kemudian turun lagi bupati dan wakil bupati. Nah, dan apalagi tentunya di sampingnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di daerah sendiri itu memiliki wewenang seluas-luasnya atau disebut juga otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu memungkinkan suatu daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diatur oleh daerah. Yang pertama yaitu adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan juga fiskal. Nah, Ibu sudah menjelaskan pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal itu dasar hukumnya adalah pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota, dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur undang-undang. Kenapa pembagian kekuasaan secara vertikal muncul? Karena pembagian kekuasaan ini diakibatkan sebagai konsekuensi atau dampak dari diterapkannya asas desentralisasi di NKRI. Desentralisasi itu adalah pemerintahan pusat. Jadi dia muncul sebagai akibat dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Seperti itu ya, Nak. Selanjutnya adalah nih yang kemarin bertanya, Bu, siapa sih yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia? Bukan MPR ya, Nak, tetapi Presiden. Jadi orang nomor 1 se-Indonesia itu adalah Joko Widodo, atau itu nama kerennya. Nama aslinya adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya. Bapak Presiden adalah sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, kenapa dia sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan? Karena sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Jadi semua kekuasaan itu berpusat pada presiden, sehingga presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan terkuat baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Ada banyak sekali tugas presiden, sehingga dalam menjalankan kewenangannya presiden dibantu oleh para menteri-menteri yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi adanya menteri karena untuk membantu tugas presiden. Dan menteri itu dipilih secara langsung oleh presiden. Jadi yang pertama,
Menurut pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ada 34 kementerian negara. Nah, yang pertama adalah Kementerian Urusan Pemerintahan Nomenklatur, yaitu dibagi menjadi 3. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator. Yang pertama adalah kekuasaan Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kemanusiaan. Yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Nah, ada banyak sekali ya ini tanda panah dan juga lingkarannya, karena di sini adalah pembagian kementerian yang bertugas membantu pembangunan nasional. Ada 19 ini. Yang pertama adalah Agama, Kementerian Agama, Kementerian HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Energi, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, Pertanian, Lingkungan Hidup, Kelautan, Desa Tertinggal, dan juga Agraria. Nah, dari kementerian-kementerian ini semuanya dibagi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya adalah kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan, pendayagunaan aparatur negara, BUMN, koperasi, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, dan juga sekretariat negara. Selain kementerian, ada juga nih lembaga non-kementerian yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan juga susunan organisasi. Berikut ini adalah 31 lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama adalah ANRI, BIK, BIN, BKN, BKKBN, BKPM, BOKU, Surtanal, BMKG, BNNN, BNPB, BNPT, BNP2TKI, BPOM, Bapeten, BPKP, Bapedal, BPPT, Bapenas, BPN, BPS, Basarnas, BSN, Batan, Bulog, LAN, LIPI, Lemhanas, LKPP, Lapan, Lemsanek, dan juga Persusnas. Ini kita akan bahas minggu depan ya nak, karena kementerian atau lembaga kementerian lembaga non kementerian ini ada banyak sekali juga. Nah, ini akan kita bahas minggu depan, oke? Supaya lebih jelas. Dan sementara itu kita akan bahas dulu ini. Yang terakhir adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara, merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasi dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila itu semua pandangan hidup bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia itu adalah berfokus atau berpedoman, berprinsip pada nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini adalah 5 sila Pancasila. Jadi cukup sekian penjelasan ibu. Silahkan anak-anak untuk bertanya di kolom komentar yang telah disediakan. Silahkan anak-anak. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran PKN kita hari ini tentang sistem pemerintahan di Indonesia, kita juga perlu mencari tahu siapakah foto-foto atau pemimpin negara kita ini. Jadi jangan sampai kamu taunya cuman foto-foto artis Korea, terus juga karakter-karakter di game, apalagi cuman taunya artis-artis Indonesia. Jangan sampai ya, karena cuma di PKN kamu akan tahu siapakah pemimpin bapak dan ibu kita, seperti itu. Yang
Foto yang pertama, ini foto siapa? Bisa dilihat, dipandangin. Foto pertama siapa? Foto kedua, yuk, orang nomor 1 di Oku Timur. Ini foto ketiga, orang nomor 1 di Sumatera Selatan. Ini orang nomor berapa ya? 1 di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayo sebutin namanya, jabatannya apa? Nah, ini yang paling cantik sendiri. Beliau adalah Putri Presiden Wanita Indonesia satu-satunya untuk saat ini. Ini bawaannya, lihat senyum bapak ini kayak sehat terus kita nih, bugar badan, sering olahraga. Nah, siapakah bapak ini? Ini yang menguruskan pendidikan kita. Masa nggak tahu? Harus tahu pokoknya. Jadi tebak siapa bapak ini. Aduh, ini parah kalau nggak tahu bapak ini siapa. Nah, ini bapak siapa juga namanya. Jadi total ada 9 foto yang harus kamu tebak. Silahkan kirim di kolom komentar, jangan sampai salah ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PKM bersama Ibu Neti. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat untuk tetap belajar di rumah apapun kondisinya dan dimanapun kamu berada. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.